وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار وعلوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه كل ليلة صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mutasyabihan fanattabi'al hawa. Amma ba'du, wa bisanadil muttasil ila al-imam al-alim al-allamah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Qala al-fasl ats-tsalits fi sifati qira'atihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. An Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فاستاكى ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآيات عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك في كل ركعة. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية خوف تعوذ وإذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية فيها تنزيه الله سبح. وعن أبي ليلى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر بآية فيها ذكر النار قال ويل لأهل النار أعوذ بالله من النار. وأن يعلى ابن مملك رحمه الله تعالى أنه سأل سلمة رضي الله تعالى عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. Al-fasl ats-tsalits, fasal yang ketiga. Al-fasl ats-tsalits, fasal yang ketiga daripada bab yang keenam. Fi bayani ma warada fi sifati qiraatihi sallallahu alaihi wasallam lil Qur'an. Menjelaskan perkara yang datang daripada sifat membacanya atau bacaannya
sifat bacaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam lil Qur'ani, kepada Al-Qur'an. Sifat membacanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dimaksud dengan sifat di sini yaitu bacaan Rasul dari segi tartilnya, panjangnya, berhentinya, kemudian pelan-pelannya, dan juga benyaringnya, serta perkara-perkara lain yang ada dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana salat kita disuruh mengumpati Rasul, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Sallu kama raaitumuni, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku usalli, aku sembahyang, ujar Nabi. Sedangkan kita hidup kada di zaman Nabi, jauh sudah. Maka kayak apa melihat Nabi sembahyang, kada mungkin sudah. Ini caranya yaitu dengan nakal, menukilkannya sahabat. Jadi kayak apa sahabat melihat Nabi sembahyang lalu menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, terus sampai ke bawah kepada guru yang melajari kita sembahyang. Maka kita sembahyang setelah belajar teorinya dalam fikih, lalu kemudian melihat bagaimana guru kita sembahyang, itulah yang kita umpati. Maka dalam mengaji juga sama, Nabi juga membaca, didengar oleh sahabat, diperhatikan oleh sahabat, dilihat oleh sahabat kayak apa bacaan, lalu sahabat yang menukil kepada kita, kepada tabi'in, terus dia turun kepada tabi'ut tabi'in sampai kepada guru yang melajari kita mengaji. Makanya mengaji ini kada kau belajar lewat YouTube. Ada kalah-kalahnya YouTube. Kada kawa. Sempatkan terjadi dulu waktu corona, belajar lewat online. Kalau pelajaran lain belajarnya online itu kada apa-apa mungkin, tapi kalau mengaji kada kawa online, karena yang namanya mengaji harus talaki. Kayak apa guru mengajari, kita mengumpati makharijul huruf, kada kawa kita baulah-ulah sorongan. Amun baulah-ulah sorongan iya nang timbul sakahandak hati mengaji, tapi harus ada guru yang melajari kita. Lalu kita mendengarkan sidin membaca, kemudian kita membaca di hadapan sidin, karena amun salah dibujurakan, amun bujur disalahkan. Ya. Nah, ini yang disampaikan dalam fasal yang ini tentang kayak apa bacaan Nabi, baik bacaan Al-Quran dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Yang pertama, an Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Auf bin Malik adalah seorang sahabat yang beliau melihat Nabi membaca Al-Quran. Ini hadis yang pertama, diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Ya. Qala, beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu keberuntungan sahabat apa? Bisa bersama, berkumpul dengan sahabat. Dengan apa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya generasi yang paling beruntung, generasi yang paling emas itu adalah generasi sahabat yang berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan dalam hadis khairul qurun qarni, ajar Rasul. Sebaik-baiknya generasi adalah generasi yang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Karena mereka bisa melihat kepada Nabi, berkumpul dengan Nabi, mendengar perkataan Nabi, melihat perbuatan Nabi. Ini suatu luar biasa. Kita aja bisa hidup sezaman dengan orang yang wali, yang soleh, itu sudah bangganya luar biasa. Ada orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sezaman dengan Imam Suyuti aja. Dulu di Yaman itu ada, disebutkan beliau umurnya ratus tahun. Alhamdulillah pernah terdapat dan beliau ini disebutkan apa? Sempat bertemu dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti ceritanya. Waktu itu habana beliau. Dan kita berlomba-lomba untuk bisa berdapat dengan beliau, karena beliau ini kan tadi keberkahannya bisa berdapat dengan seorang yang wali min auliya. Itu aja sudah bangga kita kayak. Lalu bagaimana dengan sahabat yang bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fastaka, lalu ujar beliau melanjutkan ceritanya tadi, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Adalah aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada suatu malam. Fastaka, lalu kemudian beliau memakai siwak. Artinya bangun lalu kemudian bersiwak. Fastaka, lalu beliau memakai siwak. Thumma tawadda'a, lalu setelah bersiwak tadi lalu beliau berwudu. Thumma qama yusalli, kemudian bangun setelah berwudu, lalu kemudian apa? Bangkit untuk melaksanakan sembahyang. Fakumtu ma'ahu, lalu kemudian aku bangkit bangun. Fakumtu ma'ahu, maka aku bangun ma'ahu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabada'a, lalu Nabi memulai. Jadi sembahyang tadi beliau bada'a fastaftaha, lalu kemudian membuka bacaan beliau setelah Fatihah Al-Baqarah, yaitu membaca Al-Fatihah. Dia setelah tuntung baca Fatihah lalu baca surah Al-Baqarah. Ini amun kada hafal, kada kawa untuk mengumpati seperti ini. Kawa juga tapi pingkut Quran. Cuman mungkin 2,5 juz Al-Quran Al-Baqarah itu. Kira-kira sangguplah model-model kita ini. Sanggup guru tapi sekali aja begitu ambil lalu sembahyang. Berat. Ini kalau bukan orang yang hafal Quran dan sudah biasa mungkin sulit. Tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan contoh. Ya, mudah-mudahan kita kada tahu kapan-kapan mungkin Allah kuatkan kita, gerakkan kita, lalu kemudian mampu dalam satu rakaat membaca surah Al-Baqarah 2,5 juz. Kada sembahyang aja disuruh baca Al-Baqarah ini sampai tuntung, itu bisa kalau tuntung sudah melipat Al-Quran. Khasiatnya Al-Baqarah ini, jikalau rumah yang pina banyak gangguan-gangguan jin, makhluk halus, maka bacakan surah Al-Baqarah dari pertama sampai tuntung, maka insya Allah jin atau makhluk-makhluk yang kada baik tinggal di rumah itu keluar. Ini mujarrab, apa jurang itu terbukti. Jadi kalau ada rumah-rumah nang pina ya gangguan-gangguannya banyak, atau pina rasa kada nyaman di rumah, asa ada aja yang banyak guring, asa ada nang menindihi. Sakalinya dah ada jual menindihi. Maklum hanya kawin jadi ada nang menindihi. Padahal Allah subhanahu kada nang menindihi, sakalinya pas bangun asa ada nang menindihi. Dasar ada juga. Atau perasaan-perasaan yang rasa kada nyaman di rumah tuh, rasa kada tenang, rasa panas saja, maka bacakan surah Al-Baqarah. Kada tahan guru ulun kada sanggup baca surah baki au pondokan.
Banyak pondokan yang siap, asal bolehnya disangui, jangan kan disangui, jangan ucapan terima kasih aja, jangan. Itu kelewatan juga. 2,5 juta beliuran muntunginya, banyu kada disurungi, makan kada dibari, duit kada ulang kada diunjuki, timbul terima kasih nang lah aja. Isok bagi awal lagi jangan harapnya datang tuh. Kiau orang nang hafal Quran itu insya Allah mungkin dalam jangka kurang dari sejam tuntung sudah kalau orang nang hafal tuh. Bahkan mungkin setengah jam kalau orang nang hafal tuh tuntung. Untuk surah Al-Baqarah 2,5 juz itu. Tapi bagi kita nang lambat ini mungkin ya sejam bisa sampai 2 jam hanya tuntung. Nah bacakan insya Allah makhluk-makhluk yang ada nang kada bagus itu bukahannya. Nah Rasul sendiri rakaat pertama baca surah Al-Baqarah surah. Fala yamuru, lalu kemudian, nah ini beberapa penjelasan berkaitan dengan cara membaca Rasul. Fala yamuru, maka tidaklah melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ayati rahmatin, dengan satu ayat yang mengandung arti tentang rahmat. Ayat yang menunjukkan rahmat Allah. Maka apa Rasul lakukan? Illa melainkan waqafa, berhenti, stop ketika sampai misalnya ayat yang menunjukkan tentang rahmat. Inna rahmatullah wasi'at kulla syai' misalnya. Lalu kemudian berstop. Apa yang dilakukan? Fasa'ala, lalu Rasul pun memohon kepada Allah untuk diberi rahmat itu. Ini tentu bagi orang yang paham ya, kalau membaca seperti ini paham dengan bacaannya maka bisa memperhatikan. Tapi kalau kita ini kan banyak ada pahamnya, dibandingkan paham lebih banyak ada paham, maka sebatas kita ini nang kita tahu bujur-bujur, kayak misalnya kayak sembahyang Jumat kan Masya Allah tahuan berataan ketika sampai rakaat kedua kalau biasanya nang apa ayat itu hal ata yang kemudian karena ada doa Allahumma hasibni hisaban yasira, kemudian azabil akbar, lalu di situ juga kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil akbar. Nah itu mungkin kita tahuan, tapi banyak di Al-Quran yang modelnya seperti itu, yang mana kita kada tahu, sebatas hanya membaca aja. Wala yamurru bi ayati azab, dan kemudian tidaklah melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ayat yang memberi pengertian tentang siksaan, illa melainkan waqafa, berhenti jua Rasul, fata'awwaza, lalu meminta perlindungan. Minta perlindungan daripada azab. Inna azaballahi misalnya ayatnya, lalu kemudian berhenti minta perlindungan, Allahumma a'udzubika min azabin nar misalnya. Padahal Nabi sendiri kan jelas kada mungkin diazab, tapi beliau di sini meminta perlindungan kepada Allah untuk apa? Pelajaran bagi umatnya supaya mencontoh ketika ada lewat ayat yang bunyinya tentang siksa Allah, maka hendaklah meminta perlindungan. Thumma, setelah itu tuntung Al-Baqarah membaca raka'a, lalu Nabi pun ruku dari sembahyang beliau. Famakatha raki'an, lalu kemudian berdiam raki'an dalam keadaan ruku tadi itu, biqadri qiyamihi, dengan seukuran berdirinya beliau. Berarti kalau membaca surah Al-Baqarah tadi misal 1 jam, maka rukunya pun Nabi juga 1 jam. Berdiri 1 jam, rukuk 1 jam. Wa yaqulu fi ruku'ihi, dan lalu beliau mengucap dalam rukuknya beliau, apa yang dibaca dalam rukuk beliau? Subhanadzil jabaruti wal malakut. Ini termasuk jarang yang kita mengamalkan. Kita biasa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi.
Ini juga termasuk bacaan dalam rukuk dan juga dalam sujud. Sekali-sekali mungkin merubah rasa, ganti kena rukuknya subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Handap aja. Kena rukuk puasanya Rasul, kayak apa ibadahnya Rasul. Lalu ujar Sayyidatuna Aisyah, siapa nang kawa mau umpati Rasul seperti beliau dalam beribadah? Kenapa? Ini contohnya nang seperti ini. Kemudian apa? Tsumma sajada, lalu kemudian sujud pulang. Biqadri ruku'ihi, dengan seukuran rukuknya, wa yaqulu fi sujudihi, dan juga membaca di dalam sujudnya subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Sujudnya pun seukuran dengan rukuk, berarti pulang berdiri sejam, rukuk sejam, sujud sejam. Berapa sudah? 3 jam. Amun bangun jam 1 malam, sembahyangnya seperti ini, lalu kemudian berdiri 1 jam, rukuk 1 jam, sujud 1 jam, sujud kedua sejam, pulang 4 jam sudah. Hanya serakaat masuk subuh sudah. Apakah seperti itu gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata ulama, memang kalau kita hitung dengan cara logika kita, habis waktu. Apalagi ini 4 rakaat Nabi sembahyang. Jikalau 1 rakaat aja dihitung 4 jam, berarti 4 kali 4 sama dengan 16 jam, sedangkan 1 malam aja 12 jam. Itu kalau mulai maghrib sampai ke subuh 12 jam, taruh misalnya. Di mana 4 jam apa? Berarti 4 jam lagi di mana? Sedangkan Nabi kadang mulai maghrib sembahyangnya. Ini kan mungkin membayangkan. Disinilah yang disebut dengan keberkahan waktu. Jadi kalau kita membaca surah Al-Baqarah 1 jam, Nabi mungkin kena sampai 1 jam baca. Makanya ada di antara aulia Allah itu yang membaca Qul huwallahu ahad dalam hitungan mungkin setumat pada sampai 1000. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau mengatakan apa? Seorang ikan membaca membaca Yasin sekali, aku sudah dapat 1000 atau 10.000 baca Qul huwallahu ahad. Kan ini tidak masuk akal bagi orang-orang yang kada percaya dengan karamah, keberkahan waktu. Banyak dusta aja tuh. Tapi bagi orang yang percaya, inilah berkah waktu bagi para awliya. Makanya kan ada istilah dilipat waktu, dilipat masa itu bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah keistimewaan. Apalagi bagi sujud, lalu duduk antara 2 sujud, lalu sujud pulang. Ini hitungan 4 jam. Lalu kemudian bangkit kepada rakaat kedua, membaca apa? Qara'a Ali Imran. Ali Imran tahandap sedikit pada Al-Baqarah. Suratan. Imbah itu pulang rakaat ketiga, rakaat keempat. Ini 4 rakaat Nabi. Thumma qara'a, lalu kemudian membaca pulang suratan, surah-surah, yaitu rakaat ketiga setelah Al-Baqarah, Al-Imran. Maka apa? Ya, urutan ketiga dalam Al-Quran An-Nisa pulang. Kemudian yang keempat apa? Surah Al-Maidah. Allah. Ini bagi orang yang memang sudah
apabila itu sudah ma'rifat dengan Allah nikmat. Tadi bagi kita ini siksa. Yang sembahyang tarawih imamnya ini insyaallah butuh bamamai biar. Kalau ini orang tahu orang. Paling sekali umpat bete esok jangan harap lagi. Ada orang kata-kata orang baju tebal. Sampai sih bahasa kalau sudah jarang itu bahasanya jarang ketahi-tahi aja tuh orang Banjar itu sudah jarang itu sampai ketahi-tahi nggak ada kata gitu saking jarangnya sudah bisa kan bagus penting hadis ada punya yaf'alu mithla dzalika fi kulli rak'atin, yang mana beliau melakukan seperti itu. Itu apa? Seukuran dengan Al-Imran ketika rukunnya, seukuran dengan An-Nisa ketika rukun yang ketiga, seukuran Al-Maidah ketika rukun yang keempat. Insyaallah inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sempurna, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau beribadah seperti ini, lalu ditakuni oleh Rasulullah, kenapa pian ditakuni oleh istri beliau, kenapa pian beribadah sampai bangkang matis? Maka jawaban Nabi, afala akuna abdan syakura, apakah aku kadang menjadi hamba yang bersyukur? Syukur itu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarful 'abdi jami'a ma an'ama Allahi minan ni'am. Jadi definisi syukur itu Pak mengerahkan seluruh hamba apa-apa yang diberikan nikmat Allah untuk beribadah. Yaf'alu mithla dzalik di kulli rak'atin, dan Nabi melakukan yang demikian itu pada setiap rakaat. Luar biasa ini 4 rakaat dengan bacaan yang panjang, rukuk yang panjang dan sujud yang panjang. Dan ini memang pada setiap malam Nabi melakukan, hanya waktu-waktu tertentu. Di riwayat lain mungkin ada ditemukan Nabi itu sembahyangnya kada lawas. Karena ada yang di sini menjelaskan tentang salat Nabi. Makanya kata ulama apa? Qala al-Manawi wa salatu sallallahu alaihi wasallam kanat mukhtalifatan bi ikhtilafil azminati wal ahwal. Dan adalah sembahyangnya Nabi itu berbeda-beda sesuai dengan berbedanya masa, waktu dan keadaan. Fataratan yu'siru takfif, kadang beliau mengutamakan ringan. Wa ukhra tatwil, kadang-kadang panjang. Wa ukhra al-iktisar, dan kadang sedang panjang kada cepat. Inilah pemimpin yang memang memahami terhadap keadaan ataupun kondisi. Jadi imam itu memang, terutama kalau jadi imam, kalau ada bayi menangis jangan lawas-lawas jadi imam. Kasihan mamanya anak mau menyusui anaknya, maka jangan panjang. Atau ada orang nampuhan yang kada kawal lawas berdiri, jangan dua sembahyang maghrib baca Al-Baqarah. Nah, ini kasihan tersiksa makmum. Itu yang termasuk makruh imam yang mana makmumnya banyak pada khutbah sarikan. Kenapa? Ala lawasan. Tapi kalau sedang paham dengan kondisi maka sedang-sedang. Kemudian wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, dan diriwayatkan daripada sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, itu Hudzaifah al-Yaman ibn al-Yaman, atau Hudzaifah dikenal Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayati khaufin, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza marra, apabila melewati beliau bi ayati khaufin, dengan ayat yang memberikan cerita menakutkan, ayat yang menakutkan, ta'awwaza billah, maka berlindung beliau yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah daripada api neraka. Pertama kalau bercerita tentang neraka itu menakutkan. Ayat Al-Qari'ah
mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ini bercerita tentang neraka. Yauma yakun, bercerita tentang hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ahlil manfush. Cerita tentang hari kiamat yang mana kondisi pada waktu itu sangat-sangat mengerikan. Maka dianjurkan kita memohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kedahsyatan hari kiamat. Wa idza marra bi ayati rahmatin, apabila melewati ayat tentang rahmat, sa'ala maka beliau memohon. Wa idza marra, ini sama seperti hadis yang telah lewat tadi, dan tambahannya di sini Pak, wa idza marra bi ayatin, dan apabila melewati Rasul dengan satu ayat dalam Al-Qur'an, pihak yang mana di dalam ayat itu tanzihullah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dilakukan oleh beliau? Sabbah, beliau pun bertasbih subhanallah. Subhanallah kalau ayatnya tentang tasbih, tentang apa? Tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih, kalau kita mengingatkan orang yang tersalah, itu adalah dengan tasbih juga. Imam jangan sangat takajud pas makmumnya mengucapkan subhanallah, dikira ada tersalah, padahal subhanallah di sini adalah untuk bacaan si imam yang mungkin pas tentang bercerita tentang tanzih, mensucikan, lalu makmumnya paham, ia mengucapkan subhanallah, maka imam jangan takajud. Pada subhanallah ada tersalah aku nih. Di belakang subhanallah. Mana perasaan itu bersalah. Padahal subhanallah ini tujuannya untuk tanzih tadi. Tapi memang bertepatan dengan dalam fikih itu kan, kalau ada imam tersalah, kada ingat atau apa-apa yang perlu diingatkan si imam, maka cara mengingatkan si makmum dengan mengucapkan subhanallah. Wa an Abi Laila radhiyallahu taala anhu, dan daripada Abi Laila, ini juga sahabat Abi Laila radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza marra bi ayatin, apabila melewati dengan satu ayat, fiha, yang ada di dalam ayat itu zikrun nar, menyebutkan tentang neraka, maka Nabi berucap apa? Qala, beliau pun berbaca, wailun li ahlin nar. Wailun artinya celaka bagi penghuni neraka. Wailun ini kalimat, ada juga yang mengartikan adalah wailun itu ismun, nama salah satu di neraka. Wailun, kan di dalam Al-Quran banyak disebutkan wailun likulli humazatin lumazah. Ya. Kemudian wailun lil mutaffifin. Ada lagi wailun fawailun lil musallin. Ada juga. Nah, diartikan wailun itu arti kalau bahasa itu celaka. Tapi ada juga mengartikan wailun itu nama salah satu daripada di neraka. Neraka wail, ismun linnar. Di sini wailun li ahli nar. Jadi ujar Nabi, kalau bahasa itu apa? Celakalah, rugilah bagi penghuni pada neraka. Lalu kemudian beliau melanjutkan, a'udzubillahi minan nar, aku berlindung dengan Allah daripada neraka. Dan kada mungkin Nabi masuk neraka. Sedang kalau jelas-jelas kada mungkin masuk neraka, desan apa Nabi meminta kepada Allah. Lalu kata ulama sebab taklim, ini adalah pelajaran buat umatnya, bahwasanya setiap ada ayat yang menyebutkan tentang neraka, hendaklah kami meminta sebagaimana Nabi meminta, itu minta dilindungi, diselamatkan daripada api neraka. A'udzubillahi minan nar. Kalau ada kalimat nar. Taklim itu pembelajaran buat umat, karena Nabi tidak mungkin masuk neraka.
Wa an ya'la bin mamlakin. Dan selanjutnya hadisnya wa an ya'la. Dan daripada Ya'la bin Mamlakin. Rahimahullahu ta'ala. Ini adalah seorang tabi'i yang mana beliau annahu sa'ala, beliau menanyai sa'ala Salamah radhiyallahu ta'ala anha, menakuni kepada bini Nabi Salamah radhiyallahu anha. Apa yang ditakun kalau beliau an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'idha hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan. Lalu kemudian fa'idha, dan ternyata hiya tan'atu, itu Ummi Salamah, ternyata Ummu Salamah hiya tadi tan'atu mensifatkan qira'atan mufassaratan, akan bacaan mufassaratan yang ditafsirkan, dengan bacaan yang ditafsirkan, yang dijelaskan harfan secara huruf per huruf. Yaitu maksudnya apa? Beliau menjelaskan bacaan Nabi harfan yaitu dengan bacaan huruf per huruf secara detail, kayak apa membaca Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya kayak apa? Beliau ini mendengarkan ketika Ummu Salamah, karena ini kan bini Nabi, yang mana beliau mendengar langsung dari Nabi ketika baca Al-Quran, lalu dijelaskanlah Nabi itu baca seperti ini. Jadi kalau misalnya contohkan dalam Al-Fatihah, dibacakan kayak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sekedar sifat, tapi langsung penjelasannya. Ini luar biasa ya. Jadi beliau mendengarkan langsung daripada istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qatadah seorang tabi'i, beliau berkata, qultu li Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata kepada sahabat Anas bin Malik. Berkata di sini maksudnya apa? Bertakun, kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kayak apa ada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka beliau menjawab, maddan. Jawabannya hanya beda satu kalimat, maddan. Artinya apa? Dengan maddan, memanjangkan. Jadi kadang terburu-buru dalam membaca. Itu maksud daripada maddan. Di sini dijelaskan, yakni kana yamuddu ma kana min hurufil maddi wal lini mimma yastahiqqul madda mutawwalan aw maqsuran aw mutawassitan min ghairi ifratin li'annahu madmumun wa laysa al-murad al-mubalaghatu fil maddi bi ghairi mujibin. Jadi maksud maddan di sini, kalimatnya kan jawabannya hanya maddan. Maddan itu kalau kita artikan apa? Panjang. Tapi yang dimaksud di sini apa? Yamuddu, memanjangkan sesuatu yang ada huruf madnya. Huruf mad itu kan ada 3, alif, waw, dan ya. Jadi ketika memang waktunya dipanjangkan, dipanjangkan. Ketika memang pendek, maka dipendekkan. Jadi bukan berarti nang maaf ini kan kadang-kadang kita ada bacaan yang belagu banyak panjang banyak. Ya mungkin itu ada qiraat seperti itu. Tapi kalau yang berlebih-lebihan,
yang sampai mungkin di antara para qurra, ulama ahli qiraat karena membaca, maka ini terlarang dan masuk mazmum, sesuatu yang tercela. Memanjang-manjangkan terhadap bacaan yang mana sebenarnya tidak panjang, lalu dipanjangkan, ini tercela. Karena kalau anak belajar dari qari, misalnya bagus suara, anak belajar dari qari, belajarlah dengan orang yang ahlinya itu. Jadi kayak apa membacanya supaya jangan sampai berlagu tapi lagunya saka anda. Berlagu silakan, tapi lagu yang memang sesuai. Seperti kan kalau bulan puasa, siapa yang biasa membaca itu Mahmud Khalil Al-Hasani. Ada sebelumnya Abdul Basit. Ini kan berlagu panjang, tapi panjang beliau itu sesuai. Nah, carilah guru yang memang seperti Abdul Basit kalau ada pelaku. Suara bagus, itu suatu anugerah. Kan bisa berkata orang suara bagus, tapi kalau suara bagus dimanfaatkan untuk membawa syiar Islam, maka ini masya Allah. Kayak Abah Guru Sekumpul itu kan, insya Allah kayak lengkap, bungas, suara bagus, alim, sugih. Apa lagi? Dambaan para wanita. Ini ada kan yang sebuting aja, bungas saja, tapi gak ada alim. Ada alim aja, tapi gak ada bungas. Ada juga alim bungas, tapi gak ada berduit. Ada aja kekurangannya. Alim bungas sugih, apalagi, tapi Tuhan. Ada kurang, ada aja kekurangan. Tadi Allah yarham, bagus kumpul itu masya Allah. Apalagi di waktu sidang masih di kumpul yang sehat, masya Allah. Suara kalau sudah mengangkat, kemudian wajah kayak apa, tampan. Kemudian pulang ilmunya diakui keahlian beliau. Bukan hanya ilmu syariat, tapi ilmu hakikat. Kemudian sugihnya, sudah terdapat. Orang datang ke Elang biasanya mampu ini si dia nama beli orang boleh. Tak kibar-kibar semangat pulang nama amplopi, hanya amplopi 50.000, sini sekali amplopi 1 juta. Begitu isuk belang-belang dia. Itu subhanallah, orang yang diberikan kelebihan orang. Tapi beliau, walaupun kita melihat nyaman, ternyata apa? Cobaan dari Allah pun berat. Kenapa semakin berat, semakin orang itu diangkat derajat oleh Allah, maka ujiannya pun berat. Makanya kalau bercita-cita jadi wali, harus siap-siap dicoba. Jangan harap jadi wali saja, tapi cobanya ada mau. Berat. Nabi itu nabi loh. Nabi itu kayak apa cobaan beliau, dihamputi, dieksa, dicekal sampai pada makan berhari-hari. Nabi. Begitu juga pewaris Nabi yaitu para ulama. Jangan dikira ulama nyaman, ada aja cobaan, kadang fitnah, kadang penyakit macam-macam. Dan lebih daripada orang biasa kadang-kadang cobaan itu. Ya. Nah, maka kalau bercita-cita jadi wali harus siap-siap juga untuk diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mad dan di sini tadi tidak memanjangkan yang berlebih-lebihan ketika sampai di huruf mad dan huruf lin. Huruf lin itu sama huruf mad, alif, waw dan ya. Walaysa al-muradul mubalaghatu fil maddi bighairi mujibin, dan bukanlah dimaksud dengan mad di sini itu berlebihan dalam memanjangkan tanpa ada sebabnya. Kalau ada sebab itu boleh, tapi kalau tidak ada sebab maka tidak. Kan di dalam ilmu tajwid ada mad itu macam-macam, mad tabi'i, mad lazim, mad qawi dan seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya wa an ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يكف ثم يقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ثم يكف وكان يقرأ مالك يوم الدين والله أعلم بالصواب.
insya Allah di malam semasa yang akan datang. Ini berkaitan dengan bacaan Fatihah. Apa cara baca Fatihahnya Nabi? Satu macam, tapi karena ada macam yang lain mungkin saja bisa. Jadi jangan menyalahkan kalau kita ada tahu ilmunya terhadap orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita, dan Allah menjaga, melindungi kita di sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjaga, terpelihara daripada terjatuh kepada melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, perbuatan yang menjadikan Allah benci kepada kita dan Rasulullah SAW juga benci kepada kita. Semoga kita segera terhindar dari perbuatan itu. Kemudian juga kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka berjuang melawan orang-orang Zionis Israel yang menyerang, yang menzalimi kepada mereka. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka, saudara-saudara kita di Palestina di Gaza Barat. Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan juga kemampuan untuk menghadapi mereka orang-orang yang zalim. Dan semoga Allah menghancurkan musuh-musuh mereka dengan hancur-hancurnya. Allah binasakan mereka sebagaimana Allah membinasakan kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuhnya para anbiya Allah. Dan Allah jaga Masjid Al-Aqsa, tempat para kelahiran para Nabi Muhammad, para anbiya itu di Palestina sana. Allah jaga, Allah pelihara sehingga semua umat Islam yang berada di sana terhindar daripada gangguan mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.